Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina dari kelas E Ekonomi Syariah. Di sini saya menjalankan tugas saya, yaitu ujian semester mata kuliah Lembaga Sistem Keuangan. Soal yang pertama yaitu pada sub pengaturan dan pengawasan perbankan. Soalnya yaitu bagaimana sistem pengawasan perbankan. Sistem pengawasan perbankan dibagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan dengan kepatuhan. Pengawasan ini menekankan kepatuhan untuk melaksanakan ketentuan dengan operasi dengan pengelolaan bank. Yang kedua yaitu pengawasan berdasarkan risiko. Pengawasan ini berarti berorientasi ke depan atau yang akan mendatang, tentang risiko yang akan mendatang terhadap bank tersebut. Pengawasan ini fokus pada risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank. Pertanyaan berikutnya dari materi manajemen umum. Yang pertanyaannya yaitu apa saja usaha bank umum? Usaha bank umum, kegiatan usaha yang dapat dilakukan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. 5 usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum. Yang pertama, menyediakan kredit. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat. Yang ketiga, menyediakan tempat untuk barang dan berkas berharga. Yang keempat, menerbitkan surat pengakuan hutang. Dan yang kelima, membeli, menjual atau menjamin surat-surat atas risiko sendiri. Pertanyaan berikutnya yaitu apa sih yang dapat menyebabkan suatu bank ini mengalami kerugian bahkan kebangkrutan? Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan suatu bank ini mengalami kerugian besar bahkan mengakibatkan bank tersebut menjadi bangkrut. Salah satunya yaitu akibat resiko kredit, di mana kerugian akibat gagal bayar debitor bank timbul dari resiko kredit macet. Yang kedua yaitu perubahan suku bunga dan nilai tukar. Kenaikan suku bunga mengakibatkan obligasi menjadi turun. Yang ketiga, resiko operasional. Kegagalan teknologi informasi yang dimiliki oleh bank. Ini biasanya terjadi karena faktor internal seperti terjadinya pembobolan seperti hacker dan pegawai bank yang tidak amanah. Dan yang keempat yaitu resiko likuiditas, di mana ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban jatuh tempo untuk dari sumber pendapatan arus kas. Nah, jadi keempat hal tersebut sangat membahayakan bagi bank karena dapat membuat suatu bank tersebut mengalami kerugian yang sangat besar. Materi untuk bank kredit. Yang pertanyaannya, apa perbedaan antara bank perkreditan rakyat dengan bank konvensional lainnya? Terdapat beberapa perbedaan antara bank konvensional dengan bank perkreditan rakyat. Mulai dari modal. Untuk modal, bank perkreditan rakyat modalnya sedikit dibandingkan dengan bank konvensional lainnya. Yang kedua, wilayah. Untuk wilayah bank perkreditan rakyat ini hanya di kawasan kepulauan, sedangkan untuk bank konvensional lainnya itu sudah beredar di seluruh Republik Indonesia. Yang ketiga, untuk pelayanan. Pada pelayanan bank konvensional sudah sangat baik, pelayanan sudah cukup mencakup semua hal, sedangkan untuk bank perkreditan rakyat pelayanannya masih terbatas. Pertanyaan berikutnya yaitu siapa sih sasaran bank perkreditan rakyat? Nah, sasaran bank perkreditan rakyat yaitu kalangan masyarakat yang belum terjangkau oleh bank umum atau bank konvensional lainnya.
Ini juga untuk mewujudkan pemerataan pendapatan, pemerataan berusaha. Pertanyaan berikutnya yaitu tentang bank syariah. Nah, pertanyaannya, apa sih keuntungan menjadi nasabah bank syariah? Keuntungan menjadi nasabah bank syariah yaitu yang pertama, terhindar dari riba. Riba hukumnya haram dan wajib untuk ditinggalkan. Keuntungan kedua yaitu kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabah. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana bank syariah mendapat keuntungan sedangkan tidak menganut riba sedikit pun. Nah, bank syariah mendapat keuntungan itu dari pendapatan bersih atau dari total pendapatan dikurang dengan biaya operasional. Besar keuntungan yang didapat pun dibagi antara nasabah dengan bank syariah yang telah diputuskan saat akad ditandatangani. Nah, yang terakhir yaitu dari antara bank konvensional umum, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat, manakah di antara tiga bank ini yang lebih dapat banyak keuntungan atau kita menjadi nasabah mendapat keuntungan? Nah, menurut saya di antara ketiga bank tersebut sudah mendapat keuntungan masing-masing, memiliki kelebihan masing-masing. Namun yang lebih baik yaitu bank syariah. Mengapa saya mengatakan itu? Karena menurut saya dari bank syariah kita dapat terhindar dari yang namanya riba. Proses dari ketiga bank ini tidak jauh berbeda, hanya berbeda pada prinsip, pada cara mendapatkan keuntungannya saja. Nah, jadi karena tidak banyak perbedaan, lebih baik kita mengikuti yang sedikit merugikan bagi kita. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilap saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.